Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorong kamu Pak. Baru hari kelima dari bulan suci Ramadan, menjawab salam agak dodong Ki. Bahasa Roki apa? Ulangi kalau begitu. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mami yang tidak ada suaranya, tersembunyi di atas. Ayo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarak ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya Allah, yakni melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita yang sampai saat ini belum tergerak hatinya untuk melaksanakan amaliyah Ramadan. Mereka hanya melaksanakan ibadah puasa, tetapi amaliyah Ramadan banyak mereka lupakan. Oleh karena itu kita bersyukur karena kita masih tetap terus berkomitmen untuk mengisi amaliyah Ramadan, apalagi ini merupakan malam ke-6 dari bulan suci Ramadan, masih di tahapan awal. Kalau biasanya kalau sebuah kompetisi ini masih babak penyisihan. Nanti kita akan melihat di 10 atau 11 atau fase yang kedua, kita lihat mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi kita. Jadi kalau kita ingin merasakan yang namanya kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, marilah kita contohi apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kiriman salawat setiap kali kita mendengar nama Nabi disebut itu akan menjadikan syafaatnya di hari akhirat kelak. Karena tidak ada syafaat selain syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa kita setiap kita masuk di bulan Rajab itu dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita setiap kali kita masuk di bulan Rajab?
setiap Rasulullah menganjurkan kita selalu berdoa, Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kita pada bulan suci Ramadan. Doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita, yang mungkin mau merasakan atau ingin menikmati indahnya bulan suci Ramadan tahun ini, tapi Allah lebih sayang kepada mereka. Makanya kita hadir di sini harus kita bersyukur, karena doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Allah masih ingin sayang kepada kita. Makanya Allah memberikan kita umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya akan mengambil sebuah kisah dari karyangan Buya Hamka dari Filsafat Modern. Di dalam buku Buya Hamka Filsafat Modern ini ada seorang raja yang sangat dermawan. Raja ini sangat terkenal dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat ada suatu daerah yang dia kira orang atau masyarakatnya itu banyak melakukan maksiat kepada Allah, maka dia akan perangi. Nah, kalau sekarang kita ini agak susah melihat pemimpin seperti itu. Justru itu lebih terbaik kalau lebih banyak tempat-tempat gitu mendatangkan ekonomi yang besar. Tapi sebenarnya itu salah. Makanya Raja Zulkarnain ini melihat ada satu daerah itu ternyata di sana itu masyarakatnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak senang melaksanakan perintah Allah. Makanya raja mengumpulkan pasukannya dan mengatakan, wahai pasukanku, insya Allah malam ini kita akan menyerang, kita akan mendatangi daerah itu, daerah taruhlah kita sebutkan daerah si A ini, dan kita akan melewati atau mengunjungi kota itu di pada suatu malam hari, dan menuju ke situ ada sebuah sungai, dan saya perintahkan kepada semua pasukanku untuk mengambil apa saja yang terinjak oleh kakimu pada saat menuju ke sana. Ternyata pasukannya ini terbagi menjadi 3 pasukan. Pasukan yang pertama ini adalah seorang pasukan yang taat kepada raja. Dia melaksanakan perintah raja tapi ala kadarnya saja. Karena dia tahu yang pasti kita injak ini adalah sebuah batu, kerikil, pasir dan sebagainya. Pasukan yang kedua termasuk golongan pasukan yang malas, tidak mau mendengar perintah raja. Kemudian pasukan yang ketiga ini pasukan yang sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan raja, dia laksanakan perintah raja. Tibalah malam hari, mereka menyeberang di sungai itu. Pasukan yang pertama mulai memasuki sungai itu. Dia bilang, kita jangan mengambil yang kecil-kecil, pasti itu batu. Kita ambil yang besar supaya cepat penuh tas kita. Dia jalan di pertengahan, dia injak batu besar, dia bawa masuk ke dalam tasnya. Tiba sampai di ujung daerah itu. Pasukan yang kedua, pasukan yang sangat malas, ya dia bilang tidak usah kita ambil, pasti isinya batu. Raja ini bikin kita pekerjaan saja. Kita sudah menyeberangi sungai, gelap gulita, kita membawa beban lagi. Tidak usah kita laksanakan, lewati saja, lewati. Nah, kemudian pasukan yang ketiga, karena dia sami'na wa ata'na, menerima perintah raja dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh raja, dia mulai menginjakkan kakinya di dalam sungai dan dia ambil semua apa yang terinjak oleh kakinya, sampai-sampai tas yang dia bawa itu penuh. Tibalah di daerah tersebut. Pagi hari raja membangunkan semua pasukannya dan mengatakan, wahai pasukanku, bangun, kumpul semua di depan saya. Setelah berkumpul, raja perintahkan kepada semua pasukannya untuk membuka apa yang engkau injak, apa yang engkau ambil pada saat malam hari. Kemudian pasukan yang pertama mulai membuka tasnya. Dia buka, dia tuangkan tas itu, alangkah kagetnya
Alangkah gembiranya ternyata yang dia ambil itu adalah sebuah berlian, emas, intan dan permata. Pasukan yang pertama senang, dia senang sekali, tetapi ada penyesalan di dalamnya. Kenapa? Karena kenapa saya tidak ambil banyak-banyak? Karena saya tahu, seandainya saya tahu ini adalah intan berlian, pasti saya akan mengambil banyak-banyak. Pasukan yang kedua dengan penuh penyesalan, dia menyesal dia tidak melaksanakan perintah raja, menangis semua. Pasukan yang ketiga, alangkah gembiranya, dia bersyukur kepada Allah, ternyata yang dia ambil semua itu adalah intan, berlian dan sebagainya. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini, umat Islam juga ini terbagi menjadi 3 tipe manusia. Tipe umat Islam yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita termasuk ketiga tipe apa? Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena yang namanya ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya rahasia, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat, pasti orang melihat kita sedang melaksanakan sholat. Kita membayar zakat, pasti orang melihat, banyak yang mendoakan kita. Kita pergi umroh, kita pergi haji, orang melihatnya dan bahkan mendoakan kita. Tetapi ibadah puasa adalah sifatnya sangat pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan pahala sesuai apa yang engkau lakukan. Ada 3 tipe manusia atau umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tipe yang pertama, apakah kita termasuk golongan orang yang pasukan yang pertama tadi, yang apabila datangnya bulan suci Ramadan kita hanya melaksanakan sesuai dengan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, atau itu saja. Sedangkan mata kita, tangan kita, mulut kita tidak puasakan juga. Apakah kita masuk ke dalam tipe ini? Ataukah kita masuk dalam tipe yang kedua, pasukan yang sangat malas? Artinya kalau datangnya Ramadan ya kita laksanakan saja. Tetap ya mungkin ada yang masih sembunyi-sembunyi kita berbuka puasa sendiri. Karena saya katakan tadi puasa ini adalah sifatnya pribadi. Mungkin kita haus, kemudian kita tiba-tiba masuk mengambil minuman, kita masuk ke dalam kamar, kita menikmati 2 gelas, alhamdulillah tidak ada yang tahu. Ataukah kita masuk ke tipe itu? Ya, banyak seperti itu. Mungkin alasannya karena mungkin tidak ada yang lihat, tapi dia tidak tahu. Ternyata Allah melihatnya. Makanya ini adalah sifatnya sangat pribadi. Ataukah kita masuk dalam tipe yang ketiga, manusia yang apabila datangnya Ramadan dia memperbaiki semua amalan-amalannya. Dia betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik baginya. Dia datang, mungkin dia perbaiki niatnya. Dia perbaiki niat dari awal berpuasa. Dia berniat untuk berpuasa ini karena Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bersyukur bahwa Allah masih memberikan dia nikmat umur yang panjang sehingga dia bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Dia memaksimalkan amalan-amalan ibadah puasanya di tahun ini. Jawabannya itu ada pada diri kita masing-masing. Kita masuk dalam tipe yang mana? Apakah tipe yang pertama, ataukah yang kedua, ataukah yang ketiga? Oleh karena itu jamaah sekalian, makanya Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada kita, kepada umatnya, setiap kita melakukan segala sesuatu, Rasulullah itu mengatakan barang siapa yang tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu, dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi Rasulullah mengingatkan kembali lagi, barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang lalu, tidak ada bedanya, berarti dia termasuk orang yang merugi. Tetapi di peringatan di hadis Rasulullah yang terakhir ini lebih keras. Barang siapa yang lebih buruk, ya lebih buruk di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu, dia termasuk orang-orang yang celaka. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kita masuk orang-orang yang beruntung, yang memperbaiki amalan-amalan ibadah puasa kita. Tahun lalu kita khatam
satu kali. Tahun ini kita perbaiki khatam tadarus kita niatkan untuk khatam 2 kali atau 3 kali. Tahun ini kita jarang tahun lalu kita infak sedekah hanya sebagian saja rezeki kita. Tapi kalau tahun ini Allah berikan kita kelebihan rezeki, kita berikan yang terbaik, infak dan sedekah kita kepada orang yang memerlukannya. Ya, kita perbaiki dan kita jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai momentum Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Karena tidak ada yang menjamin kita semua hadir di sini bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun akan datang. Mungkin di pertengahan Ramadan Allah lebih sayang kepada kita, Dia panggil kita. Tidak ada yang menjamin diri kita. Makanya Allah mumpung masih memberikan kita umur yang panjang, masih di awal-awal Ramadan, mari kita perbaiki niat kita dari sekarang. Kita isi amaliyah Ramadan sehingga nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang selalu menghasilkan, orang yang selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Insyaallah semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita meraih banyak pahala di bulan ini, karena di bulan suci Ramadan inilah lahannya untuk kita memanen sebanyak-banyak pahala kita sebelum kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini bisa jadi manfaat bagi diri kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa menjawab diri kita termasuk tipe-tipe orang yang mana apakah termasuk tipe yang pertama, yang kedua ataukah yang ketiga. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.